kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Dalam hal ini saya didampingi oleh Bapak Kepala SDN Sumpa. Selamat siang. Selamat Bapak, siang. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, boleh Bapak perkenalkan diri? Baik, nama saya Muhammad SPD, tempat tugas saya selaku Kepala Sekolah SDN Sumpa, Kecamatan Jonggak, Kabupaten Lombok Utara. Baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Yang lanjut ke pertanyaan Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Alhamdulillah, nah untuk kasus-kasus seperti itu kita terus dekati guru kelas. Kalaupun nanti bermasalah di guru kelas tidak bisa terselesaikan secara pribadi oleh wali kelas, maka kita rembuk bersama secara tim di sekolah. Jadi kita tidak lepas dari guru-guru kelas lain juga untuk masukan-masukan gimana sehingga anak-anak kita walaupun kelas berbeda akan menjadi satu bagian dari problem yang sama. Intinya langsung berkolaborasi Pak antar guru kelas semua. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk kasus seperti itu kita tetap mengambil lewat keputusan bersama. Kalau itu nanti nilainya sama-sama benar, nanti kita cari tahu dari mana kita kumpulkan guru semua dan pembenaran itu nanti kita akan lakukan secara keputusan bersama. Ada nilai lebih, ada minus plusnya nanti dari kebenaran bersama. Sisi lain itu nanti yang kita jadikan target untuk mana yang lebih benar dan dari yang benar. Oke, berarti di sini diambil keputusan yang benar Bapak ini dengan cara berkolaborasi. Baik Bapak. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah kasus seperti dilema etika ini Bapak? Jadi untuk masalah itu kita lihat dulu bagaimana besarnya masalah, kita lihat masalah dan nanti kita panggil guru kelas kalaupun dia bermasalah di satu kelas. Bahkan yang lebih jauh nanti kalau memang masalah itu lebih ke tingkat yang lebih rumit, nanti kita panggil orang tua dan komite. Bahkan nanti kita sidang sekolah, artinya nanti kita panggil responden atau anak itu, panggil wali murid, panggil guru kelas, komite, sehingga nanti ada efek-efek yang kita harapkan dari anak itu untuk tidak melakukannya lagi. Oke, berarti stakeholder itu terlibat semua Pak. Oke Bapak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah? Jadi hal-hal yang lebih efektif nantinya yang perlu kita kerjakan adalah bagaimana anak-anak itu nanti kita perketat, kita warning dia dengan aturan-aturan yang mengikat mereka. Jadi langkah mereka nanti akan terbatasi oleh aturan-aturan yang kita buat. Dan kalaupun itu nanti terlanggar, ada pisman-pisman yang mereka harus terima. Ya, jadi kalaupun ada pisman itu yang kita sudah lontarkan juga masih mereka melakukan hal yang sama, maka kita lebih ke ranah yang lebih jauh, yaitu pemanggilan orang tua dengan satu nanti aturan yang lebih keras kita pakai. Mudah-mudahan dengan tidak sampai pada aturan yang ketiga, di pisman pertama saja kita sudah anak-anak sudah merasa diri sudah terawasi, merasa diri sudah dilihat oleh sekolah, sehingga mereka tidak ingin melakukan lagi hal-hal yang membuat masalah di sekolah itu. Iya, luar biasa Bapak, berarti ada warning dan pismannya yang muncul di sini. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dan di dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, tantangan yang kita hadapi kadang-kadang anak-anak kita yang di sekolah ini tidak didukung oleh bagaimana tanggung jawab orang tua. Setelah pisman dan aturan kita keluarkan, maka mereka kadang-kadang tidak masuk ke dalam aturan itu, bahkan tidak masuk sekolah. Namun yang kita jadikan beban, tantangan kita, halangan kita, bagaimana wali murid atau orang tua itu tidak mendukung apa yang kita lakukan di sekolah. Sehingga problem yang masalah yang kita hadapi adalah bagaimana anak itu kita bina bersama, kita tanggung jawab bersama, wali murid dan sekolah. Sehingga kalau anak kita sudah wanti dari rumah dan dari sekolah, maka mereka tidak bisa mengembang kemana-mana.
Yang kendala kita orang tua yang tidak cukup perhatian penuh sebagaimana perhatian guru-guru kita di sekolah. Oke, berarti di sini dukungan orang tua kurang Bapak. Kurang. Oke, baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Atau kemudian apa bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya kadang-kadang tergantung masalah. Kalaupun itu masalahnya spontan terjadi dan nilai masalah itu juga kecil, maka kita spontan untuk merembukan sama Dewan Guru. Tetapi kalau masalah itu berakar dari masalah yang berurutan atau yang lama atau prosesnya besar, maka kita akan kolaborasi sama guru, wali murid sama komite. Bahkan nanti kita jadwalkan untuk penyelesaiannya juga tidak 1 hari, karena memang akan terlibat. Bahkan nanti pun masalah itu lebih besar, kita libatkan kepada aparat desa atau kepolisian. Jadi tergantung masalah. Kami tidak melakukan satu jadwal yang sudah dilakukan tergantung masalah itu. Kalau masalah itu memang spontan, kita lakukan spontan penyelesaiannya. Baik Bapak, berarti tergantung masalah yang terjadi. Baik Bapak, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik, nanti kadang-kadang yang membuat kita lebih mudah untuk menyelesaikan, kadang-kadang anak-anak kita arahkan dia ke ranah yang lebih religius, dan kita perlihatkan satu cerita sejarah dari teman-temannya mereka yang sukses, dan kadang-kadang juga kita panggil nanti dari alumni sekolah yang sudah sukses. Jadi dengan itu mereka tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa kita berteori lagi atau menceritakan, sehingga ada minat dari dalam dirinya sendiri untuk meniru atau mengkopi atau mengikuti jejak kakak-kakaknya yang alumni yang sudah sukses, ataupun cerita-cerita yang ditampilkan oleh bapak-bapak ibu guru pada orang-orang yang sebaya dengan mereka, sehingga mau tidak mau namanya anak-anak yang jiwa ikut-ikutan akan mencoba untuk seperti pribadi anak yang sukses. Berarti ada pihak dari luar Pak Iya. yang ikut terlibat gitu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ini Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Jadi sesungguhnya anak itu tidak semua sama. Mereka mempunyai karakter dan sifat-sifat yang berbeda. Oleh sebab itu wajar kalau anak-anak itu tidak semua berperbuatan yang dilakukan sama dengan teman-teman yang baik. Jadi tantangan kita, tugas kita adalah bagaimana untuk melunakkan atau menyamakan atau mengajak mereka untuk berbuat baik dengan karakter-karakter mereka yang berbeda. Sungguh satu pendidikan atau pembelajaran. Kalau belajar anak-anak semua juga kita bisa-bisa, namun yang mendidik. Jadi tugas kita pendidik ini adalah tugas yang utama. Bagaimana merubah dia yang dari tidak baik menjadi baik, bagaimana merubah dia menjadi karakter yang tidak yang keras menjadi karakter yang lemah. Luar biasa Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan dari tanggapan Bapak ini sudah kita bisa pahami Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.